bahwa kehidupan dunia ini diibaratkan seperti air yang kami turunkan dari atas langit. Barang siapa yang hidup di dunia, maka dia tidak akan mampu selamat dari fitnah dan juga bahayanya. Ada fitnah yang sering kali membuat anak manusia tergelincir di dalamnya. Di antaranya ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an terdapat sebuah permisalan yang cukup menarik. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama." Yang artinya, dan berilah perumpamaan kepada manusia, wahai Muhammad, bahwa kehidupan dunia ini diibaratkan seperti air yang kami turunkan dari atas langit. Nah, ibadallah, Imam Al-Qurtubi, beliau menyebutkan salah satu di antara sebab kehidupan dunia ini diibaratkan seperti air, wali anal ma la yaqdiru ahadun ayyadakhulahu wa la yabtal. Kata beliau bahwa sesungguhnya air itu seseorang tidak akan mampu masuk ke dalamnya tanpa basah. Artinya apa? Ketika seseorang menceburkan dirinya ke dalam air, pasti dia akan basah. Wa kadzalika dunya. Kata beliau, demikian pula dunia. La yuslimu ahadun min fitnatiha wa afatiha. Barang siapa yang hidup di dunia, maka dia tidak akan mampu selamat dari fitnah dan juga bahayanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Hidupnya manusia di hamparan bumi ini tentu tidak pernah lepas dan selamat dari cobaan dan juga ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui cobaan, melalui ujian itu Allah ingin menyaring mana di antara mereka hamba-hamba Allah yang salih dan mana di antara mereka hamba-hamba yang tidak salih. Maka Allah katakan, wa qatta'nahum fil ardi umama. Dan telah kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Minhumus salihun wa minhum duna dzalik. Ada sebagian di antara mereka adalah golongan orang-orang salih. Namun sebagian di antaranya mereka bukan termasuk golongan orang-orang salih. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at. Yang kemudian kami akan menguji mereka dengan kebaikan atau dengan nikmat-nikmat yang baik. Demikian pula kami akan uji mereka dengan bencana, dengan musibah, dengan sesuatu hal yang buruk-buruk. Apa tujuannya? La'allakum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah, agar mereka kembali pada kebenaran. Ibadallah, di antara ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia ada bermacam-macam fitnah. Namun di antara sekian banyak fitnah, ada fitnah yang sering kali membuat anak manusia tergelincir di dalamnya. Di antaranya ada 3. Yang pertama adalah fitnah harta. Kemudian yang kedua fitnah tahta. Dan yang ketiga adalah fitnah wanita.
jamak kita temui. Manusia yang awalnya salih, pada akhirnya berbalik dari keimanannya karena mereka terlena dari fitnah tersebut. Ibadallah, yang pertama adalah fitnah harta. Nah, fitnah harta ini merupakan ujian yang terdahsyat bagi manusia. Bahkan ada seorang muslim yang awalnya taat, terpaksa lepas dari keimanannya karena menjadi tawanan harta itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli ummatin fitnah. Bahwa sesungguhnya setiap umat itu mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian. Wa fitnatu ummati al-mal. Kata Rasulullah, adapun ujian bagi umatku adalah harta. Masyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, menjadi muslim yang kaya itu penting. Sebab dengan harta dan kekayaan, banyak ibadah dan amal saleh yang bisa kita lakukan. Seperti untuk bersedekah, berinfak, berwakaf, berhaji. Namun sebaliknya, ketika seseorang menjadi budak harta itu, kemudian mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkannya, mereka berlomba-lomba untuk bermegah-megahan, maka harta itu akan membinasakan dirinya. Waliyadzubillah. Adapun yang kedua, ibadallah, yaitu fitnah tahta. Nah, fitnah tahta ini tidak kalah bahayanya dari fitnah yang pertama. Maka hendaknya kita selalu berhati-hati dari fitnah tahta atau fitnah jabatan, fitnah kedudukan ini. Karena Nabi SAW bersabda, Innakum satahrisuna 'alal imar. Bahwa sesungguhnya kalian nanti akan saling berambisi, berebut untuk mendapatkan kekuasaan. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Padahal kekuasaan itu akan menjadi penyesalan kelak pada hari kiamat. Nabi SAW pernah memberikan sebuah gambaran bahwa rusaknya agama seseorang karena rakusnya seseorang kepada harta dan juga kedudukan. Bahkan itu lebih parah dari rusaknya tubuh kambing yang dicabik-cabik oleh dua serigala yang sedang kelaparan. Nah, maka kekuasaan itu bisa menjadi ladang amal sholih, ladang kebaikan apabila dijalankan dengan penuh amanah. Namun sebaliknya, ketika kekuasaan itu dijadikan sebagai alat untuk memperkaya diri, untuk mementingkan kepentingan golongannya sendiri, maka kekuasaan itu akan menjadi musibah, akan menjadi malapetaka bagi dirinya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu fitnatun nisa, fitnah wanita. Kita ketahui bahwa di setiap zaman kita menjumpai adanya bukti nyata bahwa salah satu ujian yang terberat bagi manusia adalah ujian lawan jenis. Bahkan kita juga pernah mendengar kisah seorang ahli ibadah yang mana dia terpeleset karena godaan lawan jenis. Kita juga melihat adanya perdamaian dan juga peperangan juga bisa ditimbulkan karena dipicu oleh lawan jenis. Maka Nabi SAW beliau mengingatkan kepada kita, ma taraktu ba'di fitnah adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan ujian sesudahku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki selain dari fitnah wanita. Nah, ini bukan berarti kemudian kita merendahkan martabat kaum wanita, tidak. Karena dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholihah. Hanya saja ketika dalam keadaan berkecukupan, kaya, berpangkat, nah seringkali seseorang terkadang lupa dan sulit untuk menahan diri dari nafsu syahwat terhadap lawan jenis. Bahkan cerita dan juga kisah tergelincirnya seseorang ke dalam jurang kehancuran karena wanita juga sudah seringkali kita dengar.
Nah, maka untuk itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, di zaman serba fitnah ini, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, marilah senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, barakallahu fikum ala husni ihtimamikum. Semoga dapat menjadikan pencerahan untuk kita semua, dan semoga kita semua dijauhkan dari berbagai macam fitnah-fitnah, ujian-ujian, musibah-musibah, sehingga Allah berikan keselamatan pada kita, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.